hari ini saya akan menjelaskan tentang kisah peletakan Hajar Aswad. Mungkin di antara kita ada yang tahu ya, bagaimana sejarah atau kisah Hajar Aswad itu diletakkan ketika zaman Rasulullah Muhammad SAW. Pada waktu itu Mekah mengalami peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu musibah banjir yang mengakibatkan Ka'bah ini menjadi runtuh berserak, puing-puing, hingga Hajar Aswad pun menjadi berserak. Dan waktu itu akhirnya setiap suku yang ada di kota Mekah itu bahu-membahu untuk membangun kembali bagaimana Ka'bah ini dibangun pada awalnya. Dan Rasulullah pada waktu itu masih berusia 35 tahun menurut salah satu riwayat. Dan beliau terlibat aktif untuk menyelesaikan proses pembangunan Ka'bah kembali dari awal hingga akhir. Hingga pada akhirnya Ka'bah itu selesai dibangun. Akan tetapi tersisa Hajar Aswad yang belum diletakkan pada tempatnya. Nah, sontak semua suku satu sama lain saling berdiskusi, saling bersitegang untuk ini siapa yang akan meletakkan batu ini, batu mulia ini. Karena menurut keyakinan masyarakat Arab pada waktu itu bahwa Hajar Aswad ini adalah batu yang sangat mulia, yang harus dihormati, tidak sembarang orang yang bisa mengangkatnya. Akhirnya masing-masing suku berlomba-lomba untuk mengangkat batu itu, bersitegang hingga hampir terjadi pertumpahan darah antar suku karena masing-masing mengajukan pimpinannya untuk mengangkat batu itu. Akhirnya Rasulullah yang pada waktu itu belum diangkat sebagai Rasul, yang pada waktu itu sudah mendapatkan gelar sebagai Al-Amin atau orang yang dipercaya, maka beliau mengusulkan bagaimana kalau Hajar Aswad ini yang akan berhak mengangkat adalah orang yang besok datang pertama atau paling awal ke tempat ini. Akhirnya seluruh suku yang hadir pada waktu itu sepakat menyetujui apa usulan dari Rasulullah. Dan mereka pulang ke rumah masing-masing. Sehingga ketika keesokan harinya, setiap suku sudah bersiap-siap untuk paling awal datang. Dan mereka percaya diri pasti saya yang akan mengangkat batu itu. Dan mereka kaget ternyata yang sudah tiba di depan Ka'bah duduk yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan ketika mereka melihat Rasul, akhirnya semua suku sepakat bahwa yang berhak untuk mengangkat batu itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Namun karena kepiawaiannya Rasul, karena kebijaksanaannya Rasul, maka ia tak mengangkat batu itu sendiri. Ia membuka sorbannya, menggelar sorbannya, dan meletakkan Hajar Aswad di tengah sorbannya. Lalu ia memanggil masing-masing suku untuk memegang sudut-sudut sorban untuk kita angkat bersama-sama. Maka pada waktu itu setiap suku merasakan kedekatan yang luar biasa.
satu sama lain, sebab tidak ada perbedaan antara yang besar atau yang kecil. Tidak ada perbedaan siapa yang berkuasa atau siapa yang tidak. Dan pada waktu itu kota Mekah menjadi kota yang akhirnya rukun ketika Rasul mengusulkan pengangkatan Hajar Aswad dilakukan secara bersama-sama dengan menggelar sorban beliau. Dan ternyata di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap mukmin itu adalah ikhwah, adalah saudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Dan ketika ada yang berselisih di antaramu, maka damaikanlah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum turhamun, agar kamu mendapat rahmat. Allah memerintahkan kepada mukmin, sementara orang Arab pada waktu itu belum beragama Islam. Maka kita patut bertanya, orang yang tidak Islam saja mau untuk bareng-bareng, mau untuk menyelesaikan masalah bersama, mau untuk mendamaikan satu sama lain. Kenapa kita yang sudah mukmin, kita yang sudah mendapatkan petunjuk dari Allah, seharusnya kita lebih mengedepankan kepada perdamaian, kepada kerukunan, kepada keamanan, kenyamanan. Karena apa? Karena Rasulullah telah mencontohkan. Rasulullah telah mengorbankan dirinya yang seharusnya pada waktu itu adalah jatahnya ia untuk mengangkat Hajar Aswad. Tetapi karena ia memiliki kewibawaan, kebijaksanaan, sehingga ia lebih memilih untuk mempersatukan. Ia lebih memilih untuk mendamaikan. Sebab yang namanya masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, berbagai bangsa, itu sangat rawan terhadap perpecahan. Tetapi kewajiban kita adalah bukan memperkeruh suasana, melainkan kewajiban kita adalah menjadikan mereka yang banyak suku, yang banyak bangsa, banyak budaya di dalamnya, adalah mempersatukan, mendamaikan, memberikan rasa nyaman, sehingga dari situlah muncul lita'arafu, saling mengenal. Sebab tujuan diciptakan manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya Allah menciptakan kamu itu dari Adam dan Hawa, dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan ia memperbanyak, menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Supaya apa? Lita'arafu, saling mengenal satu sama lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan orang yang paling baik di antara kamu bukan orang yang kaya, bukan orang yang punya jabatan tinggi, bukan orang yang
mempunyai segala hal atau berpengaruh, tetapi ia adalah yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah, yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah tanda-tanda dari Allah, adalah petunjuk dari Allah yang perlu kita jadikan pedoman bersama, sehingga masyarakat kita, warga kita menjadi orang-orang yang senantiasa mempersatukan, yang senantiasa memberi kenyamanan, sehingga dari situlah muncul thayyibatun wa rabbun ghafur.